kita di Kopi Gus Indonesia. Bijiku. Nikmat bijimu. Jadi ini kita baru bikin tagline ya buat buka aja. Nah, ya ketemu lagi bareng gua Maiko Gus Mas Erdina yang sebelumnya kalau gua nge-vlog itu tentang motovlog. Nah kali ini kita bikin vlog khusus untuk Kopi Gus tentang kopi ya, perkopian. Nah di sebelah gua udah ada Bang Peps, ini salah satu owner juga di Kopi Gus. Ada 3 owner di sini, satunya Yudi Lima. Nah ini kita bakalan cerita tentang kopi, tentang awal buka kedai ya. Mungkin biar lebih enaknya kita langsung perkenalan ke Bang Peps ya, yang punya kedai kopi juga di Tangerang, Kopi Peps Indonesia. Oke silakan Bang Peps, kenalin dulu. Oh gitu. Iyalah. Sebenarnya yang punya kedai itu bertiga dan termasuk Babang Meke juga ya. Iya termasuk gua juga di sini. Ya, termasuk Babang Meke juga di sini. Nah, kita bertiga itu asli Belitung, pribumi, dan daerah. Ya, kita udah berteman cukup lama dari zaman purba. Zaman purba saya udah lama lah kita Zaman berteman. purba sama Firaun masih masih masuk paut lah ya. Dan karena sebenarnya gue pribadi tinggalnya di Tangerang Selatan, terus karena COVID akhirnya pulang dulu ke Belitung, sampai akhirnya nggak tahu kapan mau pulang. Ya. Terus ketemulah sama teman-teman lama seperti Babang Maike dan Babang Yudi. Ya. Itu owner kita yang satu lagi, mukanya nggak nongol karena dia juga nggak dianggap sebenarnya. Jadi sebagai owner pelengkap aja istilahnya. Pelengkap. Dari apa Bang Peps ini ya. Nah. Orangnya nggak ada. Nah itu akhirnya kita ketemu obrolan santai karena bete aja kita mau ngapain di Belitung, akhirnya tercetuslah omongan yaudah kita join buka usaha. Itu singkat ceritanya. Iya benar guys. Ya, kita buka usaha join aja lah. Akhirnya ternyata disiapin, maksudnya diokein nih sama Babang Maike dan Babang Yudi, sampai terbentuklah dengan konsep namanya Kopi Gus. Nah sebenarnya di tengah-tengah Kopi and Gus gitu sebenarnya gitu, tapi karena itu agak ribet jadi kita pakainya nama Kopi Gus. Itu singkatan ya guys. Iya, itu singkatan. Jadi Kopi itu Kopi Peps, Iya. Gusnya itu Gusji Coffee Roaster. Iya betul. Jadi sebenarnya kemarin itu kita bikin itu nggak ada niat sama sekali, Iya. benar nggak sengaja lah. Tapi jalannya emang dikeluarkan. Ya, karena Iya. gua juga dulu nggak pengen istilahnya pengen itu punya usaha sendiri. Iya betul. Dulu Dan pernah juga usaha sama kayak Bang Pep. bangkrut ya. Bangkrut ya, alhamdulillah bangkrut, gagal total ya. Bang Pep 2 kali. Iya. Itu rekor juga. Dan sama di bidang kopi juga. Bidang kopi juga kita. Kita bangkrutnya sama di bidang kopi tahun 2015-2016. Ya. Kalau gua juga sama. Ya, akhirnya kita tetap bertahan untuk dunia kopi dan pengen join bersama di Belitung, dan ternyata chemistry-nya dapat. Ya. Kita juga tipikal orang yang guyonnya selalu guyon, terus nggak maksudnya bukan berarti nggak serius ya. Tetap ada keseriusan dalam berbisnis karena kita benar-benar nggak mau lagi terjadi kebangkrutan. Ya. Itu akhirnya kita bikinlah Kopi Gus, itu tetap di dunia kopi tapi dengan konsep yang berbeda. Itu mungkin Nah, jadi Babang Maike bisa kasih tahu lah konsepnya sebenarnya seperti apa. ya jadi kalau kita guys ini Kopi Gus ini memang kita udah punya konsep, kita udah punya program-program. Nah salah satu programnya itu adalah kopi khas. Nah jadi kita istilahnya itu ngopi tapi yang hitam, Kopi sepuasnya. kopi sepuasnya Bayar sepuasnya seikhlasnya. kayak americano, kopi tubruk, kopi hitam, espresso itu bayar seikhlasnya. Juga ada nanti pelatihan gratis ya. Nah kemudian apa lagi Bang? Ya, jadi kalau untuk Nah kalau ini juga apa istilahnya kalau kita di sini kedepannya itu memang diutamakan untuk penjualan bahan baku sama peralatan. Iya. Nah, ke bahan baku kopinya, bijinya, sama peralatan juga. ya mesin kopi juga, nanti kita ada jual mesin kopi juga. Untuk saat ini dalam perjalanan pengiriman untuk ke Belitung, nanti kita akan lengkapin semuanya. Jadi Kopi Gus itu
pusatnya atau pelopor pertama di Belitung untuk penjualan mesin kopi dan peralatan kopi. Dan Jadi juga kita pelopor pertama kopi kelas di Belitung. ya, dan kita juga sebagai trend center untuk kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya khusus di Belitung. Nah, jadi buat teman-teman yang di Belitung yang istilahnya mungkin sudah punya kedai kopi yang dulunya beli biji kopinya bisnya dari luar atau beli peralatan kopinya manual brewing dan lain-lain juga dari luar, nanti bisa beli kita di sini di Kibra Street. Nah, Ya benar, kita di kawasan Kibra. Kibra Street ya. Nanti gua bakalan shoot nanti berapa video buat yang di lokasi kita di sini di Kibra. Itu depannya di apa ya? Depan supermarket Belibong ya. Ya. Polres. Jalan Kampung Ujung. Dan juga kalau Jalan Sijuk ya. Jalan Sijuk. Jalan Sijuk Kampung Ujung. Buat teman-teman juga yang dari luar kota, mungkin dari Jakarta yang lagi traveling mau nyobain ngopi juga di sini, Ya. ngopi kelasnya nggak apa-apa, kita nggak masalah, kita welcome kok. Nah, Kita proses pembuatan kopinya itu langsung dari biji kopi asli, dan kita dari Sabang sampai Merauke khusus hanya kopi Indonesia gitu. Jadi ada kopi Aceh, ada kopi Papua, Toraja, pokoknya kita semua kopi Indonesia ada di sini gitu. Jadi kita diproses dari biji kopinya, baik mau pesen pakai sistem metode manual, mau pakai metode mesin, ataupun sampai metode tradisional, itu kita siapin semuanya. Nah, di Kopi Gus ini juga kita punya program namanya barista gratis atau pelatihan barista gratis. Sebenarnya konsep pelatihan barista gratis ini itu udah saya dirikan di tahun 2018 di Tangerang, namanya itu Barista Positif Indonesia. iya, Itu diperuntukkan buat anak-anak jalanan lah, anak-anak yang kurang mampu, anak yatim piatu. ya. Terus mantan Nah. narapidana juga ada bang ya. Iya, mantan narapidana juga. Nah, jadi perlu diketahui juga Iya. teman-teman ya, ini Bang Feb ini juga udah melahirkan anak didik di beberapa batch Bang ya. Iya, kita udah masuk batch 5. Batch 5 ya. Berarti dibuka di Kopi Gus di cabang Belitung ini, berarti kita akan masuk batch 6. Batch 6. Batch 6. Nah, setelah mereka bisa belajar di dunia kopi, apa sih yang mereka dapat? Yang pertama adalah mereka pasti dapat ilmunya. Yang kedua itu mereka diajarin tentang dunia bisnisnya, cara bikin kopi, bikin menu gitu loh untuk dari kopi. Sama kita untuk batch 6 ini insya Allah sampai seterusnya kita bantu dalam segi permodalan antara kisaran 50% sampai 100%. Nah, tapi itu dalam bentuk peralatan Bang. Ya? Iya, dalam bentuk peralatan. Bukan dalam bentuk uang. Iya, jadi misalnya anak didik nih, misalnya mereka ikut di batch 6 ini di Kopi Gus di Belitung, mereka ikut latihan selama 14 hari pun kita gembleng. Terus mereka udah bisa untuk dunia kopi. Nah, kita persilakan buat mereka tuh mengeksplor dirinya untuk dunia bisnis. Misalnya mereka harus presentasi dulu dong ke kita, ke owner-ownernya Kopi Gus, seperti apa. Nah, akhirnya dapatlah misalnya contoh anggaran yang diperlukan adalah 10 juta misalnya. Nah, 10 juta itu udah bisa jadi kedai kopi. Mungkin dari kami ada pertimbangan, dari pihak manajemen Kopi Gus ada pertimbangan, mungkin tidak bisa 100%. Mungkin kita bantunya 50%. Berarti 5 juta misalnya. Tetapi 5 juta itu bukan berupa uang, melainkan berupa peralatan. Sama kita kontrol terus untuk manajemennya sampai benar-benar usaha itu berjalan. Ya. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang di Belitung yang punya teman, saudara atau kerabat keluarga yang istilahnya mungkin mohon maaf yatim piatu atau dari kalangan yang Iya. kurang mampu untuk sekolah, terus memang kita lihat dari kondisi ekonominya, jadi nggak semua orang bisa. Jadi yang Ya. persyaratannya tetap berlaku guys. Jadi kita lebih ke edukasi dan juga Iya. sosial kepada masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan peralatan itu permodalan itu dibantunya sama Kopi Gus ya. Jadi yang mengorganisir untuk kegiatan itu dari Fkon sama Barista Positif. Tetapi untuk permodalan itu dari Kopi Gus, karena setiap daerah beda-beda. Sebenarnya harusnya batch 6 ini masuk 2 provinsi 3 kota.
Provinsi Banten, Kota Tangerang sama Tangerang Selatan, sama di Provinsi Babel yaitu di Belitung. Tetapi karena posisinya saat ini untuk daerah Tangerang belum terlalu stabil untuk masalah pandemi seperti ini, akhirnya kita putuskan untuk bikin Vietnamnya di Belitung dulu gitu. Tapi insya Allah kita bantuin teman-teman yang kurang mampu itu, atau yang mereka dari golongan keluarga yang kurang mampu, mantan narapidana, kita bantuin untuk supaya mereka itu punya harapan baru gitu loh ke depannya. Tujuannya itu sih sebenarnya, sama tujuannya adalah dapat pahala sih sebenarnya. Kami pengennya dapat pahala gitu, karena bagi amal jariah kita. Iya, karena gue juga kan udah tua nih, udah 33 tahun. Terus Babang Meke juga kan udah 35 gitu ya. 35. Nah kalau untuk di Kopigo sendiri, kita siapkan semua peralatan, bahan baku kita siapin. Para peserta yang mendaftar, yang ikut pelatihan itu sebenarnya kuotanya terbatas. Maksimal kita cuma terima 10 anak. 10 anak itu minimal umur 20 tahun, maksimalnya 26 tahun. Gitu. Lalu di Kopigus ini nanti akan diajarin semuanya tentang dunia kopi, baik dari gua pribadi atau dari Babang Maike. Sama nanti kita akan bikin nambahin untuk konsep-konsep training ya, kayak psikologis, kayak bikin training dalam segi manajemen. Nah itu mungkin kita akan panggil si trainernya. Nah, kita akan kerjasama dengan beberapa kawan, beberapa teman yang bisa untuk memberikan training itu secara gratis. Nah, di Kopigo sendiri kita ada berapa tim? Ada 5 tim sebenarnya. Ada Melisa, itu Melisa lagi masak. Ini yang namanya Melisa bro, saya salah. Mana? Nah, itu Masya Allah. Malu bro, jadi Ya malu. belum dandan katanya, belum dandan. Dan jadi... nanti itu Melisa itu di sini di Kopigo sebagai head bar. Nanti dia akan ngobrol lebih banyak juga untuk dunia kopi di Kopigus, walaupun dia baru tahap belajar, tetapi niatnya untuk fokus di dunia kopi sangat luar biasa. Jadi gua rasa sih sebenarnya teman-teman itu yang gabung di tim kita, insya Allah mereka jadi manusia yang bermanfaat. Amin. Jangan sampai nggak ada guna gitu hidupnya di dunia. Nah, oke, sekarang itu sekilas tentang proyek kita untuk Sama si Eki, lupa lu bilangin Eki. tentang proyek pelatihan berita gratis. Nah, terus kita ngomongin ini bang tentang kopi banyak sikasnya. Nah, ini mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih itu ngopi sepuasnya banyak sikasnya. Ya, sebenarnya konsep kopi kelas ini udah diterapkan di beberapa cabang di Tangerang, tetapi di Belitung ini karena memang baru, akhirnya kita bilang bahwa kami itu adalah pelopor dan trend center. Tujuannya sebenarnya karena biji kopi di Indonesia itu banyak, varian kopi di Indonesia itu ada 300 lebih varian kopi di Indonesia, termasuk Arabica, Robusta, Liberica. Nah, kita itu mau para masyarakat itu bisa untuk tahu gitu loh, oh ini tuh kopi dari Aceh, oh ini tuh kopi dari Toraja, oh ini tuh kopi dari Papua gitu loh. Jadi mereka itu mencoba, karena setiap biji kopi dari daerah masing-masing itu selalu berbeda rasanya, nggak sama. Walaupun biji kopinya sama, alatnya beda, itu rasa pun beda. Kembali lagi si barisanya, bagaimana dia meracik kopi tadi. Nah tujuannya seperti itu, bukan hanya sekedar mereka itu minum kopi yang hanya sekedar kopi hitam. Nah, kita tuh pengen di Belitung itu ada perubahan pola pikir atau mindset di saat orang mau ngopi ke suatu kedai kopi, mereka bilang kopi hitam Aceh Gayo, kopi hitam Toraja, kopi hitam Papua Wamena, begitu. Bukan lagi Kak, bang, kopi hitam ya satu. Bukan lagi seperti itu. Kita tuh pengen Americano dong, Aceh Gayo. Nah, jadi ada
perubahan yang benar-benar signifikan gitu di situ. Itu tujuan kita, dan biar masyarakat juga ngerasain bahwa sebenarnya kopi itu banyak macam gitu. Nah, jadi gua juga sempet mikir gini, Bro, guys. Ya. Jadi kopi kelas itu sebenarnya cocoknya kalau menurut gua lebih ke anak-anak muda ya, anak-anak yang istilahnya masih kuliah. Ya. Nah, karena kalau misalnya anak-anak kuliah tuh kan kadang akhir bulan kan lagi ini Bang ya. Lagi pas-pasan, uang transferan belum ada. Nah, itu bagus banget kalau misalnya di apa namanya Kopi Gus misalnya. Ya. Mudah-mudahan sih ke depan nanti kita bisa buka cabang di luar Belitung. Insya Allah, terutama amin. dekat-dekat kampus lah. Biar nanti teman-teman Khusus Kopi Gusnya ya? Buat teman-teman mahasiswa nanti akhir bulan. Karena kan ada begini Bang, kayak apa istilahnya, ada orang itu kalau misalnya dia nggak ngopi hitam misalnya, nggak bisa mikir, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Iya, betul. Terkadang itu ada orang yang seperti itu. Dan juga pengennya itu bukan hanya sekedar kopi susu, Betul. kopi kekinian, bukan hanya itu. Kita tuh pengen anak muda juga kopi hitam gitu loh. Nah, semakin banyak permintaan orang minum kopi hitam, maka permintaan biji kopi ke petani pun semakin besar. Sehingga itu pun membuat atau membantu petani tadi. Biar lebih sejahtera. Iya, biar lebih sejahtera. Itu Itu. meningkat. Iya. Jadi tujuannya ke situ sebenarnya, bukan karena kita mau sok beramal atau bersosial, bukan. Tapi kalau ngomongin amal itu urusan kami sama yang di atas, gitu kan. Terserah mau diterima apa tidak, ya itu urusan yang Maha Kuasa. Tetapi niat kami baik, tujuannya baik, agar semua dampaknya ngerasain. Bro, mungkin itu nih yang bisa kita share, yang kita bisa bagi informasi tentang kopi Gus Indonesia. Nah, minta doanya teman-teman semua nih. Jangan lupa nanti teman-teman doakan kita, mudah-mudahan nanti niat kita buat bantu petani, buat bantu para ekonomi agar lebih baik lagi nanti bisa dicapai. Jangan lupa yang udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan kita berbagi informasi tentang kopi, semakin banyak orang yang mengetahui tentang kopi, semakin juga banyak orang yang mau ngopi. Ya. Oke, makasih nih untuk sementara itu dulu ya. Jangan lupa sebanyak nih guys. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.